Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang materi menginterpretasi tentang perkembangan sejarah dari kawasan Islam dari timur sampai Asia. Pengertian pertama, pengertian studi kawasan Islam. Kajian yang bisa menjelaskan bagaimana situasi sekarang ini terjadi, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, hingga serta ciri-ciri dan karakteristik budaya yang ada di dalamnya. Objek studinya harus meliputi aspek geografis, historis, bahasa, serta perkembangan dalam sosial. Kedua, perkembangan Islam di Timur Tengah. Gagasan atau ide yang digelorakan oleh Jamaluddin disambut baik oleh Raja Turki kedua yang bernama Abdülhamid II. Sebelum Edison itu nama orang, sebelum Edison menemukan lampu Fijar atau lampu terang, di daerah Baghdad sudah terang oleh kilauan cahaya lampu. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang Islam di Timur Tengah mendapatkan kejayaan di mana orang-orang dari luar Islam ini datang mendapatkan kejayaan di mana orang-orang Islam ini datang dan belajar silih berganti ke kota Baghdad untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang sebagian dahulu tuh mereka kurang bisa mendapatkan ilmu tuh karena dulu mereka dibatasi atau dikekang oleh pemuka agama, disambut baik oleh negara-negara Islam yang lain. Akan tetapi setelah Turki Utsmani kalah dalam Perang Dunia Pertama dan kekhalifahan dihapuskan oleh Mustafa Kemal di wilayah Mesir, Syria, Lebanon, dan lain-lain, nasionalismenya tumbuh dan bangkit lantaran karena dasar kesamaan dalam bahasa. Ada sebuah liga Arab didirikan pada tahun 1984. Itu di situ ada Singapura yang merdeka tahun 1957, Brunei Darussalam 1984. Nah, ketiga, setelah orang-orang barat ini mulai menguasai ilmu pengetahuan, mereka membakar habis perpustakaan yang ada di Baghdad. Nah, mereka juga mulai merembet ke Spanyol untuk mengikis orang-orang Kristen yang pada saat itu ada. Nah, Raja Ferdinand yang saat itu sedang dikuasai oleh Raja Ferdinand ini dia mulai mengganti dan merombak bangunan masjid menjadi bangunan gereja. Fenomena yang sekarang ini terjadi adalah bagaimana orang-orang di Timur Tengah mulai membangun kembali peradabannya dengan menjadikan Iran sebagai leadernya. Dan yang keempat, sejarah Islam di Turki. Kita tahu ya, dan malah hampir seluruh dari Turki ini kan isinya adalah umat-umat Islam. Mereka berhijab, mereka memeluk agama Islam. Nah, Islam adalah agama terbesar di Turki pada saat zaman Kesultanan Utsmaniyah. Nah, terus pemeluk Islam di Turki semakin banyak, kini sekitar 99,8%. Penduduk Turki adalah Muslim. Kebanyakan Muslim di Turki adalah Sunni dengan 70-80%. Sisanya adalah Alawiyah dan Syiah dengan 20-30%. Ada juga pengikut 12 imam dengan 13%. Proses masuk Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Mesir dalam penjajahan bangsa Romawi Timur, dan yang menjadi gubernur di Mesir pada saat itu ialah Muqawqis. Pada saat itu bangsa Mesir sangat menderita karena penjajahan yang tidak kenal belas kasihan. Oleh karena itu
Amru bin As selaku panglima perang mengusulkan kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk membebaskan Mesir dari penjajahan Romawi. Usul ini diterima dan pasukan panglima membawa 4.000 orang siap membebaskan Mesir. Dari kota itu, pasukan Islam melanjutkan kota Bilbis. Di sini pasukan Islam mendapat bantuan dari rakyat Mesir. Amru bin As mendapat kesulitan karena banyak pasukan sudah gugur, dan pasukan yang masih hidup merasakan rasa lelah yang luar biasa. Amr bin As pun meminta bantuan ke Khalifah Umar bin Khattab. Kepada pasukan yang ada, Amru bin As memberikan pidato yang berapi-api sehingga pasukan Islam dapat menghancurkan benteng pondasi dan melanjutkan ke kota Ainusam. Di perjalanan kota ini, pasukan Islam baru mendapat bantuan sebanyak 4.000 orang. Setelah itu pasukan Islam merebut kota Iskandaria. Maka diadakan perjanjian antara Amru bin As dan Muqawqis, dan sejak itu Mesir menjadi daerah Islam sepenuhnya. Pasukan Islam telah berhasil merdekakan bangsa Mesir. Amru bin As membangun kota Fustat atau Kairo sekarang dan dijadikan sebagai markas pasukan Islam. B. Peradaban Islam Mesir. Pada 639 Masehi, ketika Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, 3.000 pasukan Amru bin As memasuki Mesir dan kemudian diperkuat pasukan Zubair bin Awan berkekuatan 4.000 orang Muqawqis. Didukung gereja Kopti menandatangani perjanjian damai. Sejak itu, Mesir menjadi wilayah kekuasaan pihak Islam. Mesir baru menjadi pusat kekuasaan dan juga peradaban muslim baru pada akhir abad 10. Mu'izz lid-Dinillah membelot dari kekuasaan Abbasiyah di Baghdad untuk membangun kekhalifahan sendiri yang berpaham Syiah. Ia menamai kekhalifahan itu Fatimiyah dari nama putri Rasul yang menurunkan para pemimpin Syiah, Fatimah. Pada masa kekuasaan, Mu'izz menugasi panglima perangnya, Zawar al-Siki, untuk membangun ibu kota. Mu'izz dan para penggantinya, Aziz Billah dan Hakim bi Amrillah, sangat tertarik pada ilmu pengetahuan. Peradaban berkembang pesat, kecermelangan kota Kairo, baik dalam fisik maupun kehidupan sosialnya. Gangguan politik terus-menerus dari wilayah sekitarnya, menjadikan wibawa Fatimiyah merosot. Salahuddin tidak menghancurkan Kairo yang dibangun Fatimiyah. Ia malah melanjutkan satu antusiasnya. Ia hanya mengubah paham keagamaan negara dari Syiah menjadi Sunni. Sekolah, masjid, rumah sakit, sarana rehabilitasi penderita sakit jiwa, dan banyak fasilitas sosial lainnya. Di istana saat itu terjadi persaingan antara militer antar Turki, asal Turki dan Kurdi. Sultan yang baru naik, Turan Shah, dianggap terlalu dekat Kurdi, tokoh militer Turki. Di saat banyak menyebar teror itu, tokoh berpengaruh Mamluk bernama Baibars mengasingkan diri ke Syirah. Mamluk yang sesungguhnya, ia mengangkat keturunan Abbasiyah yang telah dihancurkan Hulagu di Baghdad untuk menjadi khalifah. Peradaban Islam di Asia Tenggara. A. Proses masuknya Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara disebarluaskan melalui kegiatan kaum pedagang. Hal ini berbeda dengan daerah Islam di dunia lainnya.
yang disebarluaskan melalui penaklukan Arab dan Turki. Mengenai kedatangan Islam di negara-negara yang ada di Asia Tenggara, hampir semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal, Cina, Gujarat, Iran, Yaman, dan Arabia Selatan. Kondisi semacam inilah yang dimanfaatkan para pedagang muslim yang singgah untuk menyebarkan Islam pada warga sekitar pesisir. 1. Saluran perdagangan. Proses masuknya Islam adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 membuat perdagangan muslim, Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat. 2. Saluran perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi. Sehingga penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Selanjutnya, yang ketiga, saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama. Di pesantren atau pondok itu, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu untuk mengajarkan Islam. Yang keempat, saluran kesenian. Saluran kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Dan kelima, saluran politik. Saluran politik ini pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam untuk masuk Islam. B. Penyebaran Islam di Asia Tenggara dan Indonesia. Sejak abad ke-7 dan abad selanjutnya, Islam telah datang di daerah bagian timur Asia, yaitu di negeri Cina, khususnya Cina Selatan. Namun menimbulkan pertanyaan tentang kedatangan Islam di daerah Asia Tenggara. Sebagaimana dikemukakan di Selat Malaka, sejak abad tersebut sudah mempunyai kedudukan penting. Karena itu boleh jadi para pedagang dan mubalik Arab dan Persia yang sampai di Cina Selatan juga menempuh pelayaran melalui Selat. Penyebaran Islam di Asia Tenggara yang tidak terlepas dari kaum pedagang muslim hingga kontrol ekonomi pun dimonopoli oleh mereka. Di samping itu, pengaruh ajaran Islam sendiri pun telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Asia Tenggara. Namun dari masyarakat yang telah diislamkan dengan sedikit muatan lokal, Islamisasi dan kawasan Asia Tenggara membawa persamaan di bidang pendidikan. Pendidikan tidak lagi menjadi hak istimewa kaum bangsawan. Tradisi pendidikan Islam melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Setiap Muslim diharapkan mampu membaca Al-Quran dan memahami asas-asas Islam secara rasional, dan dengan belajar huruf Arab diperkenalkan dan digunakan di seluruh wilayah itu. Sejumlah karya bermutu di bidang teologi, hukum, sastra, dan sejarah segera bermunculan banyak di daerah wilayah itu seperti Pasai, Malaka, dan Aceh. Juga Patani muncul sebagai pusat pengajaran agama yang menjadi daya tarik para pelajar dari sejumlah penjuru wilayah. Di bawah bimbingan para ulama Arab dan dukungan negara, wilayah ini melahirkan ulama-ulama pribumi yang segera mengambil kepemimpinan Islam di wilayah ini. Semua perkembangan bisa dikatakan karena Islam kemudian melahirkan pandangan hidup
kaum muslim yang unik di wilayah ini, sambil tetap memberikan penekanan pada keunggulan Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ingin ditanyakan, silahkan komentar di bawah ini. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.